Ketika mendengar nama Bukalapak, kita teringat akan sebuah unicorn kebanggaan Indonesia. Sebuah marketplace yang membangun jembatan antara UMKM kecil dengan dunia digital. Namun di balik kisah sukses itu, ada perjalanan yang penuh liku. Bukalapak hari ini hilang dari sistem operasi Play Store. Belasan juta akun Bukalapak diretas. Kabar PHK Bukalapak ini mengagetkan banyak pihak. Setelah mengalami tekanan berat di dunia e-commerce, Bukalapak membuat keputusan mengejutkan. Salah satu unicorn tanah air, Bukalapak mendadak mengumumkan keputusan perubahan bisnis dengan menutup bisnis di layanan marketplace karena fokus pada produk virtual Seperti token, listrik, pulsa, paket data, dan lain sebagainya. Dan kabar ini tentu menjadi perhatian mengingat Bukalapak salah satu marketplace terbesar di Indonesia dengan rekor tertinggi dengan raihan dana IPO yaitu hampir 22 triliun rupiah. Mengapa dan apa yang sedang terjadi? Kita akan membahas tentang kebangkitan dan kehancuran Bukalapak. Pada tahun 2010, Ahmad Zaki, seorang pemuda visioner lulusan ITB, memulai Bukalapak dengan misi yang sederhana, memberdayakan UMKM melalui teknologi. Platform ini didesain untuk membantu pedagang kecil bersaing di dunia digital dan menjadikan Bukalapak simbol pemberdayaan ekonomi. Bukalapak menjadi pionir dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung UMKM. Strateginya unik, mereka menargetkan pelaku usaha kecil di kota kecil dan pedesaan, sesuatu yang jarang dilakukan pesaing seperti Tokopedia ataupun Shopee. Fakta menarik, pada tahun 2015, jumlah pelapak di Bukalapak ada 250.000. 2016 terjadi peningkatan pesat hingga 5 kali lipat menjadi 1,3 juta. 2 tahun kemudian, di 2017, Bukalapak mencapai tonggak penting dalam perjalanan dengan memperoleh status unicorn. Dan dengan penekanan layar sentuh, saham PT Bukalapak.com Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Menandakan valuasi perusahaan melebihi 1 miliar dolar Amerika. Dengan adanya IPO Bukalapak ini akan merubah dinamika pasar modal di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Selain itu, Bukalapak juga berhasil mengelola 2,1 juta pelapak online, menggait 415.000 mitra, dan memperkuat operasionalnya dengan 1.200 karyawan. Ini adalah cerminan betapa pesatnya Bukalapak bertumbuh dalam ekosistem e-commerce di Indonesia. Namun di balik kesuksesan ini ada tantangan besar yang menunggu di depan. Pada bulan Agustus 2021, Bukalapak mencatatkan sejarah dengan meluncurkan IPO senilai 21 triliun. Menjadikannya IPO terbesar dalam sejarah startup Indonesia saat itu. Buka memperoleh dana IPO senilai 21,9 triliun rupiah. Perusahaan Alcommerce ini akan menjadi unicorn Indonesia yang pertama melantai di Bursa Efek Indonesia. Semua mata tertuju pada Bukalapak dengan ekspektasi bahwa mereka akan menjadi pemimpin e-commerce di Asia Tenggara. Namun ternyata kenyataan berkata lain. Pasar e-commerce semakin brutal. Bukalapak kehilangan momentum. Sementara Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop mendominasi dengan inovasi. Bukalapak kesulitan bersaing. Strategi investasi yang konservatif, sebagian besar dana IPO digunakan untuk obligasi dan deposito. Persaingan raksasa e-commerce, Shopee mendominasi dengan subsidi besar-besaran. Sementara TikTok Shop mencatat penjualan 528 triliun pada tahun 2024. Walaupun revenue-nya mencapai 4,4 triliun, beban pokok pendapatan mereka juga mencapai 3,39 triliun. Artinya 76% pendapatan mereka hilang untuk beban pokok. Ini merupakan margin yang sangat-sangat tipis. Lucunya, beban operasional mereka ada di 1,8 triliun. Kalau di total, ongkos yang harus mereka keluarkan untuk beban pokok dan operasional adalah 117%. Boncos 17% dari revenue-nya. Selain itu ada fenomena hilangnya kepercayaan pengguna. Kenapa? Karena banyak akun pedagang dan pembeli fiktif.
Itu terlihat seperti masalah kecil, tapi secara nyata merusak reputasi Bukalapak. Akhirnya, Bukalapak memutuskan untuk mengambil keputusan yang mengejutkan, menutup layanan marketplace. Tapi ada apa sebenarnya? Untuk penghentian layanan operasional produk fisik memiliki kontribusi yang kurang dari 3% dari seluruh pendapatan. Penghentian layanan operasional produk fisik tidak akan memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha dan juga kondisi keuangan usaha. Setelah menutup marketplace, Bukalapak tidak menyerah begitu saja. Mereka memilih untuk beralih ke produk virtual dan layanan keuangan, menciptakan lini bisnis baru yang lebih menguntungkan dan berkelanjutan. Dari data keuangan Bukalapak 2020 hingga 2023, terlihat sebuah transformasi yang signifikan di mana pendapatan bunga mereka melonjak drastis dari 14 miliar di 2020 menjadi 822 miliar di 2023. Ditambah posisi kas dan investasi liquid mencapai 19,1 triliun pada bulan Maret 2024 yang terdiri dari obligasi pemerintah dan reksadana, menunjukkan Bukalapak tidak hanya berperan sebagai marketplace tapi juga sebagai perusahaan investasi. Kalau di breakdown, mungkin begini detail strateginya. Yang pertama, fokus pada produk virtual. Bukalapak kini memfokuskan diri pada penjualan produk digital seperti pulsa, token listrik, pembayaran tagihan listrik. Yang kedua, mitra Bukalapak O2O. Bukalapak mengembangkan model online to offline dengan mitra Bukalapak yang memungkinkan warung tradisional menjual produk digital. Mitra Bukalapak kini menjadi salah satu pilar utama dalam model bisnis mereka. Hingga Desember 2023, Bukalapak punya lebih dari 18,1 juta mitra yang terdiri dari warung dan UMKM. Yang ketiga adalah lapak gaming. Bukalapak juga merambah industri gaming dengan platform top-up game bernama Lapak Gaming. Ini menjadi salah satu sumber pendapatan baru di tengah popularitas gaming yang terus meningkat. Yang keempat ada Bukareksa. Sejak 2016, Bukalapak telah menyediakan layanan investasi bernama Bukareksa. Melalui platform ini, pengguna dapat berinvestasi di reksadana dengan modal kecil. Yang kelima, Buka Investasi Bersama. 2020, Bukalapak meluncurkan PT Buka Investasi Bersama, yaitu sebuah perusahaan teknologi finansial yang berfokus pada pengelolaan investasi. BIB juga berperan sebagai agen penjual efek reksadana. Lalu kenapa Bukalapak menutup marketplace? Keputusan Bukalapak untuk menutup marketplace bukan tanpa alasan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga keberlanjutan pendapatan perusahaan. Alasan utama, yang pertama, sudah pasti kompetisi. Bukalapak tidak mampu bersaing dengan Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop yang memiliki modal yang besar untuk subsidi. Yang kedua adalah marginnya rendah. Marketplace memiliki margin keuntungan yang rendah, terutama di tengah perang harga. Yang ketiga sudah pasti, bisnis kalau nggak ada profit, jangan berbisnis. Penjualan produk virtual dan layanan keuangan yang menawarkan margin yang lebih tinggi, udah pasti bisa menjadi prioritas. Bukalapak mungkin gagal menjadi marketplace, tapi transformasinya memberikan pelajaran berharga. Fleksibilitas adalah kunci. Bukalapak menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Fokus pada profitabilitas juga menunjukkan bahwa menutup marketplace mungkin kontroversial, tapi ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Mengutamakan keunggulan yang kompetitif adalah hal yang penting. Dengan fokus pada produk virtual, layanan keuangan, Bukalapak memanfaatkan kekuatan mereka di bidang teknologi finansial. Hari ini, Bukalapak bukan lagi pemain utama di dunia e-commerce, namun mereka telah menemukan ceruk baru di industri produk virtual dan layanan keuangan. Keberhasilan mereka dalam bertransformasi ini akan menjadi tolok ukur yang penting bagi startup lain yang menghadapi tekanan serupa. Bukalapak telah berubah, tapi satu hal yang tetap sama. Komitmen mereka untuk mendukung UMKM Indonesia.